Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan kegiatan bagaimana pembunuhan, yaitu dengan cara menerangkan tentang pemanfaatan sosial media agar tidak disalahgunakan. Sebelum saya melakukan kegiatan, saya izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Siti Falian, asal dari Tegal, prodi Bimbingan Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Langsung saja masuk ke materinya. Pemanfaatan sosial media agar tidak disalahgunakan. Yang pertama ada pemanfaatan sosial media untuk menyebar informasi positif. Salah satunya yaitu peningkatan kesadaran. Sosial media dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang penting. Seperti contoh kita di Instagram terdapat banyak berita-berita yang menginformasikan tentang isu-isu pada masa kini. Itu contoh pemanfaatan sosial media dengan menyebar informasi positif. Yang kedua ada diseminasi pengetahuan. Informasi yang bernilai dapat mudah disebarluaskan melalui sosial media, memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat. Dan yang ketiga ada pemberdayaan komunitas. Sosial media memungkinkan terbentuknya komunitas online yang kuat yang dapat bekerjasama untuk mewujudkan perubahan positif. Jadi begini, ketika ada seseorang yang ingin memanfaatkan sosial media untuk sebuah komunitas yang isinya itu untuk mengajak tentang perubahan manusia, mengajak yang ke perubahan yang positif, itu contoh dari pemberdayaan komunitas. Jadi dari komunitas tersebut berisikan tentang program-program bagaimana cara memberdayakan manusia agar berbuat positif. Dan selanjutnya ada dampak negatif penggunaan sosial media yang tidak bijaksana. Sosial media itu ada dampak positif dan juga negatif. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang dampak negatif penggunaan sosial media yang tidak bijaksana. Yang pertama ada kecanduan. Sosial media dapat menyebabkan kecanduan dan mengganggu kesehatan mental jika digunakan secara berlebihan. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak kecanduan terhadap sosial media, karena dapat berpengaruh negatif bagi kesehatan mental kita. Yang kedua ada cyberbullying. Perilaku intimidasi dan pelecehan dapat terjadi di sosial media, merusak mental dan reputasi korban. Jadi kita harus bijak dalam memanfaatkan sosial media itu agar terhindar dari adanya cyberbullying, yaitu contoh perbuatan bully yang dilakukan di sosial media. Seperti contoh kasus yaitu pencemaran nama baik seseorang, atau bisa berupa juga tentang pelecehan seksual, itu bisa melalui sosial media. Dan yang ketiga ada penyebaran berita palsu. Sosial media sering menjadi sumber berita palsu dan hoax yang dapat mempengaruhi opini publik. Jadi dalam menggunakan sosial media itu kita harus bijak, karena banyak sekali penyebaran media sosial itu dengan pemanfaatan berita palsu. Jadi mempengaruhi publik itu seolah-olah si publik itu percaya bahwa berita itu asli. Jadi kita sebagai audien atau pengamat sosial media itu harus bijak dalam menggunakan sosial media, terutama harus teliti tentang berita-berita yang beredar pada sosial media. Dan selanjutnya ada cara menjaga privasi dan keamanan di sosial media. Yang pertama adalah kontrol privasi. Setel pengaturan privasi dengan bijaksana untuk melindungi informasi pribadi dan penyalahgunaan. Jadi
kontrol privasi itu penting dalam pribadi dan penyalahgunaan. Jadi kontrol privasi itu penting dalam menjaga keamanan di sosial media karena agar tidak terjadinya seperti pembajakan dan lain sebagainya, itu kan merugikan pada diri kita sendiri. Yang kedua ada kata sandi kuat. Nah, ini perlu diperhatikan juga dalam membuat akun sosial media itu harus mempunyai kata sandi yang kuat agar tidak terjadi peniruan kata sandi yang dapat membuat akun sosial media kita. Dan yang ketiga ada verifikasi 2 faktor, yaitu langkahnya aktifkan opsi verifikasi 2 faktor untuk memberikan lapisan keamanan tambahan pada akun sosial media kita, yaitu agar sosial media yang kita gunakan itu menjadi lebih aman karena adanya verifikasi 2 faktor. Selanjutnya yaitu ada strategi membangun citra diri yang baik di sosial media. Yang pertama ada merek diri yang konsisten. Bangun merek diri yang kuat dan konsisten untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi kita. Dan dengan cara ini kita harus percaya diri dan konsisten. Yang kedua ada interaksi positif. Berkomunikasilah dengan penuh perhatian, hormat, dan kebaikan hati untuk menjaga reputasi positif di sosial media. Karena kalau kita mempublikasikan tentang diri kita yang jelek akan mempengaruhi reputasi pada diri kita sendiri. Jadi kita harus menjaga interaksi positif ketika menggunakan sosial media agar tidak terjadinya reputasi kita yang bersih. Dan yang ketiga ada keberadaan online yang aktif. Terlibatlah secara aktif di berbagai platform sosial media untuk membangun keberadaan dan jangkauan online Anda. Dan yang ketiga itu keberadaan online sendiri. Selanjutnya ada peran sosial media dalam pengembangan bisnis dan pemasaran online. Jadi kita dalam memanfaatkan media sosial itu bukan hanya untuk sekedar mengambil informasi, mengakses informasi atau mencari-cari pekerjaan dan lain sebagainya, tapi kita bisa menggunakan sosial media itu untuk bahan bisnis atau pemasaran online yang sudah booming di masa kini. Yang pertama itu caranya adalah peningkatan brand awareness. Sosial media memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan kesadaran di antara target pasar potensial. Itu cara langkah yang pertama. Dan yang kedua, interaksi langsung dengan pelanggan. Platform sosial media memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, memungkinkan umat tarik dan koneksi yang lebih mendalam. Jadi penting dalam interaksi langsung dengan pelanggan itu juga dengan cara yang baik. Kita juga harus mensikapi pelanggan dengan yang baik agar pemasaran online kita itu berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah pemasaran target. Dengan alat pengiklanan yang disediakan oleh sosial media, bisnis dapat dengan mudah menargetkan audiens yang relevan untuk kampanye pemasaran online mereka. Contohnya saja pada penggunaan sosial media Instagram, kita bisa memasarkan produk kita dengan cara mengupload bisa melalui story atau postingan kita untuk mempengaruhi si audiens agar tertarik dengan produk yang akan kita jual. Dan selanjutnya ada pencegahan penyebaran hoax dan berita palsu di sosial media. Yang pertama ada lakukan verifikasi. Sebelum membagikan informasi, verifikasi sumbernya untuk memastikan kebenaran dan keandalan. Dan yang kedua ada periksa fakta. Periksa kesesuaian informasi dengan sumber terpercaya dan validasi data yang disajikan. Jadi kita harus teliti dalam mengamati berita kita yang ada di sosial media. Kita harus menyesuaikan dengan validasi data.
Dan yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran. Tingkatan kesadaran dan edukasi itu caranya adalah peningkatan brand awareness. Sosial media memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan kesadaran di antara target pasar potensial. Itu cara langkah yang pertama. Dan yang kedua, interaksi langsung dengan pelanggan. Platform sosial media memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, kemungkinan mempertaruh dan koneksi yang lebih mendalam. Jadi penting dalam interaksi langsung dengan pelanggan itu juga dengan cara yang baik. Kita juga harus mensikapi pelanggan dengan yang baik agar pemasaran online kita itu berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah pemasaran target. Dengan alat pengiklanan yang disediakan oleh sosial media, bisnis dapat dengan mudah menargetkan audiens yang relevan untuk kampanye pemasaran online mereka. Contohnya saja pada penggunaan sosial media Instagram, kita bisa memasarkan produk kita dengan cara mengupload ke bisa melalui story atau postingan kita untuk mempengaruhi si audiens agar tertarik dengan produk yang akan kita jual. Dan selanjutnya ada pencegahan penyebaran hoax dan berita palsu di sosial media. Yang pertama ada lakukan verifikasi. Sebelum membagikan informasi, verifikasi sumbernya untuk memastikan kebenaran dan keandalan. Dan yang kedua ada periksa fakta. Periksa kesesuaian informasi dengan sumber terpercaya dan validasi data yang disajikan. Jadi kita harus teliti dalam mengamati berita kita yang ada di sosial media. Kita harus menyesuaikan dengan validasi data. Dan yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran. Tingkatan kesadaran dan edukasi tentang bahaya hoax dan berita palsu di sosial media. Kita harus sadar bahwa penggunaan sosial media itu bukan cuma berdampak positif, juga ada yang berdampak negatif. Jadi kita harus teliti dalam menggunakan sosial media. Dan selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi penggunaan sosial media yang sehat dan positif. Yang pertama, menggunakan dengan bijaksana. Jadilah pengguna sosial media yang bertanggung jawab dengan membatasi waktu dan menghindari konten yang merugikan. Jadi kita harus memanfaatkan sosial media sesuai dengan kebutuhan kita dan juga harus menghindari dari konten-konten yang merugikan bagi diri kita sendiri, termasuk adanya berita-berita palsu yang menyebar di sosial media. Yang kedua ada berkontribusi positif. Gunakan sosial media sebagai sarana untuk berbagi hal yang positif dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Jadi memanfaatkan sosial media itu untuk hal positif. Seperti contohnya itu kita membagikan cara memasak masakan atau cara pola hidup sehat itu bagaimana, itu bisa berpengaruh positif bagi audiens yang menonton konten kita. Dan yang ketiga ada belajar dan berkembang. Gunakan sosial media sebagai sumber pembelajaran dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara pribadi maupun profesional. Jadi dalam menggunakan sosial media itu bisa dijadikan sebagai ladang untuk kita belajar dan berkembang diri dengan memanfaatkan tontonan-tontonan yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Dan selanjutnya kesimpulan dari presentasi saya, dalam menggunakan sosial media itu harus dengan bijak dan harus teliti. Kita harus mengamati sumber-sumber yang beredar di sosial media tersebut dan kita harus cermat dalam menggunakan sosial media dan bijak. Mungkin cukup sekian kegiatan dalam rangka penyuluhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, juga kami saja.
Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.